Para ilmuwan menemukan sesuatu mirip Atlantis di dekat Australia. Dulu ada sebuah benua yang sekarang berada di bawah air, inilah yang terjadi padanya. Sekitar 70.000 tahun lalu, pada zaman es terakhir, ada sebuah daratan besar yang disebut Sahul. Letaknya di Samudra Pasifik Barat Daya, superbenua kuno ini menghubungkan apa yang sekarang kita kenal sebagai Australia, Papua Nugini, Tasmania, dan Kepulauan Aru dalam satu daratan raksasa. Bayangkan hutan hujan tropis yang rimbun dikelilingi pegunungan indah. Pegunungan tertinggi di Sahul berada di daratan tinggi Papua Nugini dengan puncaknya yang mencapai lebih dari 3.900 meter. Tempat yang indah ini merupakan rumah dari berbagai hewan unik yang sebagian besar makhluk berkantung, tapi saat itu tidak hanya ada koala dan kanguru, Sahul dipenuhi berbagai jenis hewan pemakan rumput, penggali liang, pemakan bangkai, dan predator. Tempat ini adalah rumah bagi Diprotodon besar, Thylacoleo pemburu yang kuat, dan Megalania yang mengerikan, makhluk yang jauh lebih besar dari kadal yang hidup saat ini. Itu tempat yang unik karena di bagian dunia lain dipenuhi oleh hewan-hewan plasentalia pada saat itu seperti serigala, gajah, dan manusia. Di Sahul, satu-satunya mamalia normal adalah kelelawar dan hewan pengerat. Tapi tidak semua bagiannya sama. Wilayah Timor, Arafura, dan Carpentaria ditutupi sabana panas dan hutan kering. Wilayah ini tampak seperti Australia modern, gurun pasir panas dengan semak belukar, padang rumput, dan hutan beriklim sedang di sepanjang pantai timur. Saat itu orang-orang bermigrasi ke seluruh dunia. Mereka melakukan perjalanan yang luar biasa dari Asia Tenggara ke Sahul dan pertama kali tiba di sini sekitar 60 hingga 45 ribu tahun lalu. Mereka kebanyakan berjalan kaki dan menyeberangi lautan menggunakan rakit bambu dan perahu sederhana. Mereka datang dari sebuah daratan kuno yang disebut Sunda yang mencakup sebagian wilayah Asia Tenggara. Mereka melakukan perjalanan melintasi serangkaian pulau yang dikenal sebagai Wallacea dan akhirnya menyebar ke Sahul. Ini bukanlah perjalanan mudah. Sahul sangat besar, sekitar 10,6 juta kilometer persegi. Ini lebih besar dari Amerika Serikat atau Kanada, membentang dari Khatulistiwa hingga sekitar bagian selatan Selandia Baru. Jadi mereka tiba di tempat yang sekarang disebut Australia dan menjadi orang pertama di sana. Para ilmuwan menduga Sahul memiliki populasi 0,5 juta jiwa. Kita telah menemukan lukisan gua yang berasal dari sekitar 40.000 tahun lalu. Lukisan ini menggambarkan adegan berburu dengan anoa atau miniatur kerbau yang berhadapan dengan figur manusia dan hewan. Para peneliti berusaha memahami bagaimana para pemukim awal ini melintasi Sahul dan di mana kita bisa menemukan bukti arkeologis dari perjalanan mereka. Untuk itu mereka menciptakan model evolusi lanskap. Simulasi menunjukkan bagaimana Sahul berubah antara 75.000 hingga 35.000 tahun lalu. Simulasi ini menunjukkan rute migrasi potensial dan situs-situs arkeologi. Manusia kemungkinan besar melakukan perjalanan di sepanjang garis pantai dan sungai. Tapi bagaimana Sahul bisa tenggelam di lepas pantai Australia mirip dengan mitos Atlantis? Selama zaman es terakhir, sebagian besar air di bumi terkurung di dalam lapisan es serta gletser yang besar. Permukaan air laut jauh lebih rendah daripada saat ini. Setelah itu suhu global meningkat, lapisan es mencair dan permukaan air laut naik, membanjiri jembatan darat yang dulunya menghubungkan berbagai bagian Sahul dan sekitar 8.000 tahun lalu, Papua Nugini terpisah dari daratan Australia. Sekitar 6.000 tahun lalu, Tasmania melakukan hal yang sama. Kita masih bisa menjelajahi bagian bawah laut Sahul berkat teknologi baru. Penyelam menjelajahi dan mengumpulkan sampel langsung dari dasar laut. Drone bawah air dapat menjelajahi tempat-tempat yang terlalu dalam atau berbahaya untuk dijelajahi manusia. Dengan pemetaan sonar, para ilmuwan menggunakan gelombang suara untuk membuat peta dasar laut. Ini seperti menggunakan gema untuk melihat apa yang ada di bawah air. Gelombang suara memantul dari dasar laut dan kembali lagi membantu kita membuat gambaran seperti apa bentuknya.
Jauh di bawah air, para arkeolog telah menemukan peralatan batu dan artefak lainnya. Mereka juga menemukan fosil hewan seperti Diprotodon dan Thylacoleo. Dengan mengamati medan bawah laut Sahul, mereka mengetahui tentang sungai, danau, dan garis pantai kuno yang ada selama zaman es. Tapi Sahul bukanlah satu-satunya benua bawah laut. Sahul bukan satu-satunya permata tersembunyi di Asia Tenggara, ada juga Sundaland, sebuah tempat yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan beberapa pulau lainnya. Tempat ini sangat luas pada zaman es, tapi sekarang hampir sepenuhnya berada di bawah air. Hampir, tapi tidak seluruhnya, bagian di atas lautan penuh dengan kehidupan. Kalau kamu menyukai burung, datang deh ke tempat ini. Di sini ada hampir 1/5 spesies burung di dunia. Kamu bisa melihat burung berwarna-warni seperti elang Jawa dan jalak Bali di antara rimbunya hutan. Tempat ini juga merupakan rumah bagi 1/4 spesies ikan di dunia. Perairan Sundaland adalah surga bagi kehidupan laut. Bahkan hewan yang paling eksotis sekalipun seperti arwana Asia. Tempat ini juga penuh harta karun berupa bunga. Di sini kamu bisa menemukan Rafflesia dan Titan arum, bunga terbesar di dunia. Hal ini membuatnya sangat mirip dengan Selandia. Selandia adalah sebidang tanah yang panjang dan sempit, sekitar setengah dari luas Australia. Pulau ini terpisah dari Antartika sekitar 100 juta tahun yang lalu. Sama seperti Sundaland, pulau ini tidak sepenuhnya di bawah air, 7%-nya berada di atas permukaan laut. Bagian kecil yang mencuat inilah yang sekarang kita sebut sebagai Selandia Baru, bersama dengan Pulau Stewart dan beberapa pulau kecil lainnya. Bagian-bagian Selandia ini subur dan hangat. Daerah ini penuh dengan gunung berapi, pegunungan, geyser alami yang indah, dan mata air panas. Penduduk setempat suku Maori menggunakan mata air panas untuk memasak, dan orang-orang menempatkan jagung, telur, dan sayuran di dalam keranjang dan menurunkannya langsung ke mata air panas. Terkadang mereka memasak makanan di dalam lubang oven menggunakan batu yang dipanaskan. Dunia tersembunyi lainnya dikenal sebagai Argoland. Daratan misterius ini dulunya bagian dari Australia saat dinosaurus masih hidup. Hal ini membuat para ilmuwan penasaran selama beberapa dekade. Mereka tahu pulau ini ada karena meninggalkan hamparan besar di dasar Laut Purba, daratan Argo-Abyssal. Sekitar 155 juta tahun lalu, benua ini memisahkan diri dari Australia. Benua ini hanyut ke arah utara, dan ketika mencapai Asia Tenggara, benua ini lenyap begitu saja. Para ilmuwan tidak tahu kemana perginya, tapi baru-baru ini mereka akhirnya menemukan sisa-sisanya. Ternyata bagian bawah Argoland mulai tenggelam ke dalam palung Sunda, sebuah lubang samudra yang sangat dalam. Kerak bumi tenggelam ke dalam mantel, sementara itu bagian atas Argoland terdorong ke atas, menyambar bebatuan yang lebih mudah di daratan. Karena itu Argoland terpecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Potongan-potongan ini membentuk bagian dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Sisa-sisanya terkubur di bawah Indonesia dan Myanmar. Bayangkan sebuah daratan kolosal sebesar Greenland, Greater Adria, perjalanannya dimulai sekitar 240 juta tahun lalu ketika memisahkan diri dari superbenua Gondwana. Ia mulai bergerak ke utara, dan setelah 100 juta tahun menikmati lautan yang hangat, tiba-tiba dia menabrak Eropa dan hancur berkeping-keping. Sebagian besar kepingan-kepingan itu masuk ke dalam mantel bumi, tapi ada juga yang terkikis dan menjadi bagian dari barisan pegunungan seperti pegunungan Alpen. Saat ini sisa-sisa Greater Adria tersebar di lebih dari 30 negara dari Spanyol hingga Iran. Itulah kenapa sangat sulit dicari. Seychelles juga pernah menjadi bagian dari Gondwana. Ya, pulau-pulau indah ini berada di atas benua kuno. Kita tahu banyak tentangnya karena singkapan granitnya yang memukau. 100 tahun lalu, Alfred Wegener menemukan pergeseran benua, tapi tidak ada yang mempercayainya.
Singkapan granit ini membantunya membuktikan dia tidak gila dan lempeng tektonik benar-benar bergerak. Seyselensa memisahkan diri dari India dan Madagaskar, akhirnya menjadi penyendiri di Samudra Hindia. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa gunung berapi yang sangat aktif di perangkap Deccan. Pulau-pulau ini menjadi rumah bagi spesies unik baik di daratan maupun terumbu karang di dekatnya. Mauritius terpisah dari India setelah kepunahan dinosaurus. Sepanjang perjalanannya, ia meregang menjadi bentuk yang panjang seperti pita dan juga pecah berkeping-keping. Sekarang semuanya tersebar di bawah Samudra Hindia. Para ilmuwan menemukan tanah yang hilang ini dengan mempelajari kristal kecil dan kuno yang disebut zirkon. Zirkon ini seperti kapsul waktu, asalnya dari 660 juta hingga 2 miliar tahun lalu. Itu bahkan lebih tua dari Mauritius sendiri. Kristal-kristal kuno ini mengisyaratkan bahwa ada Atlantis lain di suatu tempat di dekatnya. Ternyata ada banyak benua tersembunyi di seluruh dunia, dan mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi di masa depan. Pada tahun 1952, sebuah pesawat angkatan udara bernama C-124 Globemaster II menabrak sebuah gunung besar saat terbang dari Washington ke Alaska. Sayangnya, semua orang di dalam pesawat yang berjumlah 52 orang tidak berhasil selamat. Cuaca buruk pada saat itu menyulitkan pencarian lokasi jatuhnya pesawat, dan bahkan upaya pencarian pun gagal. Namun pada tahun 2012, kru helikopter yang sedang melakukan misi pelatihan melihat potongan-potongan pesawat yang jatuh di sebuah gletser yang disebut Gletser Colony di Alaska. Mereka mulai mencari lebih banyak potongan lagi dan memastikan bahwa itu memang pesawat Globemaster yang hilang. Sejak saat itu, setiap musim panas selama sekitar 1 dekade, kelompok militer yang berbeda telah membantu dalam operasi yang disebut koloni glasier. Mereka telah berhasil mengidentifikasi 40 dari 52 orang yang nyawanya melayang dalam kecelakaan itu. Para prajurit yang ambil bagian dalam misi ini bersungguh-sungguh memegang janji mereka untuk tidak pernah meninggalkan rekan mereka yang gugur. Mereka percaya bahwa sudah menjadi tugas mereka agar membawa kembali mereka yang tidak berhasil selamat. Penemuan lain datang dari pegunungan Alpen. Pada tahun 1991, beberapa pendaki yang sedang menjelajahi pegunungan Alpen yang indah menemukan tubuh manusia. Mayat tersebut setengah membeku di dalam es di puncak gunung yang terletak di antara Italia dan Austria. Pada awalnya, polisi setempat mengira bahwa itu mungkin kecelakaan pendakian gunung. Namun dalam beberapa minggu, para arkeolog mulai mengklaim bahwa orang ini mungkin telah hidup lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Mereka akhirnya memberikan julukan Earthsea pada si beku ini. Dia dinamai sesuai dengan nama lembah Orthsito di dekatnya. Dia menjadi sangat terkenal sebagai mumi es tertua yang pernah tercatat. Kondisi beku Earthsea mungkin tidak seunik yang kita duga, dan disitulah hal yang benar-benar keren. Para arkeolog memiliki teori lain. Pada awalnya, semua orang yakin bahwa Earthsea adalah pertanda dimulainya periode yang lebih dingin, karena dia telah membeku di dalam es tanpa gangguan sejak dia kehilangan nyawanya. Namun selama beberapa dekade terakhir, gletser dan bongkahan es di seluruh dunia telah mencair seperti es krim di hari musim panas. Bukan hanya Earthsea, tapi peninggalan kuno lainnya seperti mayat, peralatan berburu, kotoran kuda, dan bahkan ski kuno pun mulai bermunculan. Jadi para arkeolog mengatakan bahwa ada banyak situs serupa. Mereka telah menemukan beberapa dan semuanya sangat cocok dengan bidang arkeologi glasial yang sedang berkembang ini. Sepertinya seiring dengan menghangatnya dunia, akan ada lebih banyak lagi rahasia kuno yang terungkap dari es yang beku ini. Beranjak ke penemuan menakjubkan lainnya. Pada tahun 2018, William Taylor dan Nick German menjelajahi lereng bersalju di pegunungan Altai, Mongolia. Mereka menemukan harta karun kuno yang tersembunyi di dalam es. Di dalam harta karun tersebut, mereka menemukan sebuah batang panah berusia 3.000 tahun yang terawat dengan baik dan dihiasi dengan tanda oker. Benda itu masih dalam kondisi murni, jarang ditemukan pada benda organik setua itu. Mereka juga menemukan benda-benda lain, seperti mata panah perunggu dengan potongan urat binatang yang masih menempel. Semua peninggalan ini tidak tersentuh selama ratusan tahun karena terkunci di dalam es.
Di Mongolia, peningkatan suhu telah mencairkan lapisan es yang membeku selama berabad-abad. Penemuan serupa telah dilakukan di Yukon, AS, Italia, Serbia, dan Norwegia. Ribuan situs telah diidentifikasi, namun para ilmuwan berpacu dengan waktu untuk mendokumentasikan dan melestarikan artefak-artefak ini sebelum hilang selamanya. Studi tentang artefak-artefak ini menantang definisi lingkungan sebagai hutan belantara dan menunjukkan bagaimana penduduk asli hidup berdampingan dengan alam di sana. Terkadang orang-orang juga menemukan barang-barang yang sederhana, sesederhana sandal. Sandal yang ditemukan di salah satu jalur pegunungan Norwegia Tengah ini menunjukkan bahwa orang-orang menggunakan rute ini kira-kira 1700 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa salju dan es di daerah tersebut lebih sedikit saat itu. Sandal yang berasal dari sekitar 300 tahun sebelum Masehi ini menyerupai sandal Romawi pada zaman itu. Sekali lagi di Norwegia, para pemburu menemukan pedang besi di atas gunung lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Tidak ada situs pemakaman terdekat dan sangat membingungkan kenapa seseorang memiliki pedang di lokasi terpencil seperti itu. Para arkeolog berspekulasi bahwa pemiliknya mungkin tersesat. Kemudian pada tahun 2011, benda-benda yang tidak biasa yang menyerupai ketapel raksasa mulai bermunculan saat es mencair. Penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa benda ini dibuat sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Panjangnya lebih dari 1 meter dan memiliki potongan pisau. Para arkeolog bingung sampai salah satu anggota tim mengenalinya sebagai tang yang digunakan untuk mengamankan beban pada kereta luncur saat mengangkut jerami atau dedaunan untuk makanan ternak. Orang-orang di daerah tersebut menggunakan kereta luncur jerami dengan tang sampai tahun 1940-an ketika traktor menjadi lebih umum. Sekarang mari kita kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Kita bisa dengan mudah melakukannya dengan melihat mamut berbulu ini. Makhluk ini terlihat seperti mainan yang disayangi namun sedikit usang. Raksasa purba yang hidup pada masa kejayaan 39.000 tahun yang lalu ini merupakan mamut yang paling terawat yang pernah ditemukan. Bahkan rambutnya yang kusut dan lebat sangat terawat dengan baik setelah terperangkap dalam es glasial hingga ditemukan baru-baru ini di Siberia. Hewan yang luar biasa ini menjadi pusat perhatian di Yokohama, Jepang. Para ilmuwan sedang melakukan uji coba yang mungkin bisa menghidupkan kembali spesies yang sudah punah ini. Ketika mereka menemukan mamut betina ini, mereka menemukan harta karun yang tersembunyi, sampel darah yang terawetkan di bawah es. Jadi mereka percaya bahwa darah purba ini bisa menjadi kunci untuk menghidupkan kembali mamut tersebut. Mereka juga menemukan jaringan otot yang terawat dengan baik. Dia berusia antara 50 hingga 60 tahun ketika dia menemui takdirnya yang dingin. Penemuan darah mamut telah menghidupkan kembali perdebatan tentang etika menghidupkan kembali makhluk yang telah punah seperti di Jurassic Park. Rencana ambisius mereka adalah menanamkan sel telur ke dalam gajah yang masih hidup untuk kehamilan selama 22 bulan dengan harapan setidaknya satu sel mamut yang masih hidup dapat bertahan hidup. Ayo kita akan pergi ke pegunungan Alpen, Prancis. Kita berada di tempat yang tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat Air India yang tragis 46 tahun yang lalu. Kita ditemani oleh seorang penyelamat gunung yang rajin dan tetangganya. Mereka pergi ke daerah ini setelah sekelompok turis melihat sebuah benda yang tampak aneh di atas gletser. Itu adalah sebuah tas. Kedutaan besar India di Paris mengetahui hal ini dan siap untuk mengambil tas tersebut. Yang membuatnya agak keren adalah tas ini bertuliskan surat diplomatik dan Kementerian Luar Negeri. Penerbangan Air India sedang dalam perjalanan dari Mumbai ke New York ketika menukik tajam pada bulan Januari 1966. 117 orang di dalam pesawat ikut bersamanya. Coba tebak apalagi yang ada di dalam tas itu selain surat-surat diplomatik yang basah kuyup? Tas itu berisi setumpuk koran-koran India kuno. Selain itu, mereka juga menemukan potongan-potongan kabin pesawat, sebuah sepatu, dan seikat kabel. Harta karun yang sama sekali tak terduga di gunung itu.
Selama musim panas tahun 2013, para ilmuwan menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh seorang ahli geologi bernama Walker yang meletakkannya di sana 54 tahun sebelumnya. Pesan itu menjadi wasiat terakhir dari pria tersebut. Dia meninggal dunia hanya sebulan setelah menyembunyikan botol itu di bebatuan di pulau tersebut. Isi pesan itu cukup mencengangkan. Pada tahun 1959, Walker telah mengukur jarak dari batu-batu tersebut ke tepi gletser dan jaraknya hanya 51 meter. Pada tahun 2013, jarak tersebut telah membengkak menjadi 122 meter. Para peneliti yakin bahwa perbedaan yang mencolok antara kedua pengukuran ini menggarisbawahi konsekuensi dari pemanasan global yang sedang berlangsung. Bayangkan es yang mencair di pegunungan Norwegia sebagai mesin waktu yang mengungkap harta karun. Hampir 800 artefak Viking yang tersimpan selama lebih dari 1000 tahun telah ditemukan. Artefak-artefak ini memberi kita gambaran tentang jaringan perdagangan yang ramai di era Viking dan peran penting jalur pegunungan dalam perdagangan kuno ini. Di antara temuan-temuan tersebut adalah sepatu kulit, sarung tangan wol yang nyaman, tunik penuh gaya, mata panah berbulu, sepatu kuda, tongkat, dan peralatan dapur dari peralatan koki Viking. Bahkan ada juga cenderamata kuda poni Viking. Artefak-artefak ini memberi kita wawasan tentang kebiasaan perjalanan kuno dan masa-masa puncak ketika jalur-jalur tersebut ramai dengan aktivitas, dan menunjukkan kita sekilas tentang kehidupan para petualang. Ada pertanyaan buat kamu. Apa menurutmu Atlantis beneran ada? Atlantis masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Legenda itu diawali oleh Plato, jauh pada masa Yunani kuno. Kisah tentang peradaban yang terbentuk dan berkembang sebelum peradaban kita. Diperkirakan penduduk Atlantis sudah memiliki teknologi canggih, hampir seperti bangsa Maya. Tapi menurut legenda, karena ketamakan rakyatnya, mereka dihukum dengan banjir yang menghancurkan dan menenggelamkan kota-kota mereka. Ada berbagai teori yang coba memperkirakan lokasi Atlantis. Sebagian bilang Atlantis berlokasi di dasar Laut Mediterania. Ada juga yang mengatakan Atlantis berlokasi di bawah segitiga Bermuda. Tapi menurut sains, Atlantis mungkin hanya sebuah alegori bagi umat manusia. Nah, hari ini kamu akan menemukan beberapa kota bawah air indah yang mungkin belum pernah kamu dengar. Kota-kota ini benar-benar ada, bukan sekedar mitos. Kami akan mengajakmu berwisata ke kota bawah air Baia yang berlokasi di pesisir Italia. Dikenal sebagai Las Vegasnya Kekaisaran Romawi, Baia adalah sebuah kota pelesiran. Kalangan elit Romawi pergi ke sana untuk berwisata. Bayangin, lokasi spa di udara terbuka, itulah Baia. Kamu bisa mengunjungi kota yang tenggelam ini dengan scuba diving dan mendekati pahatan Romawi luar biasa yang terpelihara dengan baik. Sebuah keajaiban bawah air sejati. Kamu bisa melihat kuil-kuil dan bangunan yang hancur melalui dasar perahu yang terbuat dari kaca. Ini museum tertutup lumut di Claudius Nymphaeum. Di sebelah kirimu, kamu bisa melihat koleksi patung Yunani klasik. Dengan berenang melalui Via Herculeana, kamu akan tiba di Villa Aprotiro. Villa adalah rumah gaya Italia, dan di sini kamu bisa mengagumi lantai marmernya yang asli. Perhatikan pola hitam putih dan bentuk-bentuk menakjubkan yang dibuat dengannya. Berikutnya, kamu akan tiba di Portus Julius. Apa kamu bisa lihat struktur dinding runtuh di dasar laut? Ada tiang-tiang yang terpelihara dengan baik serta lantai dari batu kapur. Lihatlah puing-puing pemandian air panas Lakus. Mozaik warna-warni yang tersisa kelihatan sangat indah. Kamu bisa melihat ubinnya yang berwarna oranye, biru, dan hijau saat sudah berada cukup dekat. Di Villa Pila Pisoni, kamu akan melihat 25 pilar Romawi yang masih utuh. Perhatikan struktur lengkung, lukisan dinding di dekatnya, dan banyaknya harta karun yang tersimpan dengan baik ini. Kota ini berlokasi di atas ventilasi hidrotermal alam, jadi ada mata air hangat yang bisa dipakai sesuka hati. Orang-orang pergi ke sana untuk bersenang-senang, dan yang kumaksud dengan orang-orang adalah beberapa kaisar Romawi yang kita pelajari di sekolah, seperti Nero, Cicero, dan Caesar.
Tapi pada sekitar abad ke-8, Baia dijarah, dihancurkan dan kota mewah itu ditinggalkan. Ketinggian air pun perlahan naik dan kota itu mulai tenggelam. Kamu lagi liburan musim panas di lepas pantai Yunani, 4 jam jauhnya dari Athena, di semenanjung Peloponnes, tepatnya Pavlopetri. Kamu memakai alat snorkelmu dan pergi menyelam di hari yang cerah. Setelah beberapa saat menyelam, kamu mulai melihat pola-pola di dasar laut. 4 meter di bawah permukaan laut, satu persatu mulai terlihat siluet objek yang kamu kenali. Ketika kamu lanjut berenang, sesuatu yang mirip penampakan sebuah kota muncul di depan matamu. Kamu penasaran, bagaimana air bisa menghanyutkan seluruh kota? Bebatuan tampak dibentuk menjadi objek yang mirip dengan fondasi bangunan. Nicholas Fleming, ahli oseanografi asal Inggris yang sedang berlibur di Yunani, adalah orang yang menemukan Pavlopetri. Saat itu, dia sedang mendokumentasikan artefak dasar laut. Tim menemukan situs yang penuh dengan periuk, bejana penyimpanan, dan peralatan. Batu quern misalnya adalah alat untuk menggiling biji-bijian dan mengubahnya menjadi tepung. Banyak bejana Yunani kemudian ditemukan yang mengindikasikan bahwa pemukiman ini berasal dari zaman perunggu 5.500 tahun lalu, ketika orang-orang mulai tinggal di kota-kota. Diperkirakan pemukiman ini bertahan selama 2.400 tahun. Kini, Pavlopetri dianggap sebagai kota tenggelam tertua yang pernah ditemukan. Dan kota ini mengesankan karena bukan cuma berupa desa sederhana. Situs ini merupakan kota pelabuhan yang hidup dengan bangunan dari batu, sebuah pasar, jalan-jalan, dan bahkan lapangan. Yuk kita lanjutkan eksplorasi dan cari berbagai rahasia di kota-kota bawah air lain. Kamu menyelam di lepas pantai Kepulauan Ryukyu. Perairan Samudra Pasifik nggak bisa dikatakan tenang. Ada arus kuat yang menarikmu memasuki laut dalam. Tiba-tiba kamu melihat sebuah struktur sangat besar, berkat sinar matahari yang menembus sampai dasar laut. Awalnya, bentuknya mirip reruntuhan Machu Picchu di Peru sana. Ketika mendekat, pelan-pelan kamu bisa melihat bentuknya. Struktur berbentuk piramida, lengkung-lengkung, anak tangga. Ini hal-hal yang banyak dijumpai di istana dan kastel. Mungkinkah ini pertanda aktivitas manusia? Yang baru saja kamu lihat adalah yang sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Ini juga disebut sebagai Atlantisnya Jepang. Seluruh monumen itu berukuran sekitar 5 lapangan football dan setinggi bangunan 5 lantai. Fiturnya yang paling mengejutkan adalah terasnya yang luas yang bisa menampung banyak orang. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni berasal dari 10.000 tahun lalu. Tapi apakah ini struktur buatan manusia atau formasi alam? Masih diperdebatkan. Bagi ahli geologi laut terbaik Jepang, Profesor Masaaki Kimura, Yonaguni adalah warisan dari sebuah peradaban yang hilang. Kimura sudah menyelam untuk menjelajahi reruntuhan ini lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada tanda-tanda jelas aktivitas manusia di bawah sana. Kolam segitiga yang ada di permukaan monumen adalah cekungan berbentuk segitiga yang merupakan simbol historis air mancur di wilayah itu. Ada juga kura-kura raksasa yang dipahat di sisi timur struktur. Dan menurut Kimura, kura-kura memiliki arti kultural penting. Beberapa keping alat dari batu ditemukan di situs itu. Perkiraan umurnya berasal dari 10.000 tahun lalu. Tapi nggak semua ilmuwan meyakini hal yang sama. Bagi banyak ilmuwan, Yonaguni adalah hasil ribuan tahun abrasi. Fakta bahwa monumen itu tersusun atas satu batuan besar membuat mereka percaya bahwa struktur ini bukan buatan manusia. Tepian yang jelas dan permukaannya yang rata mirip formasi alam di Irlandia Utara yang dikenal dengan nama Giant's Causeway. Kolom-kolom batuan basal yang saling mengunci mirip reruntuhan istana, tapi ini adalah hasil aktivitas gunung berapi di wilayah itu. Nah, tetap di sini ya, untuk menyimak lebih banyak temuan bawah air. Perhentian berikutnya dalam perjalanan kita adalah salah satu kota bawah air paling terkenal saat ini, yang telah berubah menjadi sebuah taman arkeologi bawah air. Kota Port Royal di Jamaika yang sekarang cuma ada di bawah permukaan air. Tapi di tahun 1692, ini adalah salah satu kota terkaya di belahan barat bumi. Port Royal adalah pusat kerajaan Inggris saat itu, dan merupakan kota perdagangan penting yang menarik banyak orang dari segala penjuru. Ini juga kota asal para bajak laut Karibia yang sesungguhnya. Pagi hari pada tanggal 7 Juni 1692, penduduk Port Royal menemui takdir yang enggak mereka sangka-sangka.
bar-bar dan restoran yang penuh dengan pengunjung porak-poranda karena guncangan. Orang-orang terpaksa meninggalkan tempat tidur mereka karena gempa bumi berkekuatan besar yang diperkirakan setara dengan 7,5 skala Richter sekarang. Seorang korban selamat bilang dia melihat tanah terbelah dan menelan kota bulat-bulat, yang dia katakan mungkin ada benarnya karena kota itu dibangun sebagian besar di atas pasir. Tanah mengisap bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan semua orang di atasnya. Geyser-geyser mengalami erupsi, dan akhirnya gelombang setinggi bangunan berlantai 10 menghantam kota. Sekitar 13 hektar wilayah kota itu lenyap di bawah air, dan yang menakjubkan, sebagian besar puing yang berasal dari abad ke-17 itu masih dalam kondisi baik di kedalaman 12 meter di bawah air. Dalam puing-puing itu, para arkeolog menemukan sejumlah kedai minuman, gudang penyimpanan, dapur, dan bangunan rekreasi multifungsi. Kamu juga bisa melihat patung singa besar, jembatan yang tenggelam, dan banyak struktur melengkung indah. Apa kamu ingin bepergian ke India? Tepat di dekat wilayah pesisirnya, ada keajaiban lainnya di bawah air. Situs yang dikenal sebagai Kota Kambai yang hilang ini berlokasi di teluk dengan nama yang sama. Situs ini tersembunyi sampai tahun 2001, ketika Institut Teknologi Laut Nasional melakukan penilaian air rutin. Dengan teknologi sonar yang mengirim gelombang bunyi ke dasar laut, mereka menemukan sesuatu jauh di bawah permukaan laut. Foto-foto menunjukkan bentuk-bentuk geometris yang tampak jelas dan membentang sejauh 8 km. Peninggalan-peninggalan yang ditemukan itu berasal lebih dari 9.500 tahun lalu, yang artinya peradaban ini hilang pada sekitar akhir zaman es. Puing-puing yang ditemukan dari situs itu termasuk bahan-bahan bangunan, tembikar, manik-manik, patung, dan bahkan tulang belulang. Para ilmuwan berdebat apakah semua artefak ini benar-benar berasal dari situs itu. Tapi kalau memang benar, berarti kota Kambai yang hilang akan menjadi peradaban tertua di dunia. Pada tahun 2011, para ilmuwan dari Chili menemukan sebuah fosil yang tampak aneh di Antartika, yang terlihat seperti bola sepak agak penyet. Selama hampir 10 tahun, batu tersebut hanya diletakkan di rak Museum Nasional Sejarah Alam Chili tanpa label khusus. Batu tersebut dinamakan The Thing di museum karena terlihat seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Ketika para ilmuwan akhirnya mendapatkan fosil aneh tersebut, ternyata fosil tersebut sebenarnya adalah telur cangkang lunak raksasa dari sekitar 66 juta tahun yang lalu. Telur yang satu ini memiliki panjang lebih dari 28 cm dan lebar 18 cm. Panjang telur ayam biasanya hanya sekitar 6 cm dan telur burung unta hampir 15 cm sebagai perbandingannya. Jadi, The Thing memenangkan gelar telur cangkang lunak terbesar yang pernah ditemukan dan telur terbesar kedua dari hewan apapun yang kita ketahui. Satu-satunya telur yang lebih besar yang pernah ditemukan adalah telur burung gajah Madagaskar yang telah punah, yang tingginya 1,5 kali lebih tinggi dari Michael Jordan. Tinggi burung gajahnya ya, bukan telurnya. Telur Antartika ini juga istimewa karena merupakan fosil telur pertama yang pernah ditemukan di bagian dunia ini. Jadi siapapun yang meninggalkannya pasti merupakan makhluk yang besar. Mungkin reptil laut raksasa yang hidup di masa lalu, seperti Mosasaurus. Hal ini mengejutkan karena sebagian besar ilmuwan mengira makhluk ini bahkan tidak bertelur. Jadi penemuan ini bisa mengubah apa yang kita ketahui tentang mereka. Telur ini juga unik karena memiliki cangkang yang tipis dan tidak memiliki pori-pori, yang benar-benar berbeda dari telur dinosaurus pada umumnya. Telur ini sebenarnya lebih mirip telur kadal dan ular, tapi berasal dari makhluk raksasa yang berhubungan dengan hewan-hewan ini. Tidak ada dinosaurus atau reptil terbang yang diketahui dari waktu dan tempat itu yang cukup besar untuk bertelur sebesar itu. Jadi pastilah itu adalah Mosasaurus, tapi kita tidak bisa memastikannya 100%. Para ilmuwan melakukan banyak penelitian dan mempelajari 259 jenis reptil yang masih hidup, seperti kadal dan ular, serta telur-telurnya. Dari sini mereka menemukan bahwa induk yang bertelur mungkin memiliki panjang setidaknya 7 meter, tidak termasuk ekornya. Selama periode kapur akhir, bagian Antartika ini mungkin seperti tempat pembibitan. Para ahli paleontologi telah menemukan tulang-tulang Mosasaurus dan Plesiosaurus kecil di area yang sama, bersama dengan tulang-tulang dari hewan-hewan yang sudah dewasa. Para arkeolog di Norwegia membuat penemuan keren lainnya dan menemukan puluhan anak panah yang telah tersembunyi di dalam es selama 6.000 tahun.
Panah-panah itu mencair dari sebuah bongkahan es yang besar di pegunungan tinggi yang mencakup area seluas 45 lapangan sepak bola. Pada tahun 2014 dan 2016, ketika musim panas sangat hangat, para ilmuwan pergi ke sebuah patch es yang disebut Langfoni untuk melihat-lihat. Mereka juga menemukan banyak tulang rusa dan tanduk di sana. Beberapa anak panah masih utuh dan beberapa lainnya terpotong-potong bersama dengan 5 mata panah di sekitar bongkahan es yang mencair. Jumlah anak panah ini lebih banyak dari yang pernah ditemukan di situs beku lainnya di dunia. Beberapa dari 68 anak panah yang ditemukan berasal dari periode Neolitikum dan yang terbaru berasal dari abad ke-14 Masehi. Es bagaikan mesin waktu yang sempurna yang dapat mengawetkan apapun yang ada di sana dalam kondisi yang nyaris sempurna. Langfoni menjadi terkenal sebagai salah satu situs tambahan es pertama setelah seorang pejalan kaki lokal menemukan sepatu kulit berusia 3.300 tahun tepat di sebelah tepiannya. Para ilmuwan mempelajari tempat-tempat seperti ini untuk memahami bagaimana orang-orang menggunakan situs-situs ini dan bagaimana tambalan es dari Norwegia ke Amerika Utara berubah dari waktu ke waktu. Suatu ketika, tepatnya sekitar 32.000 tahun yang lalu, seekor tupai mengubur beberapa biji di dekat sungai di Siberia. Jadi ingat film Ice Age ya? Biji-biji itu adalah milik tanaman dengan bunga putih mungil. Ribuan tahun kemudian, sekelompok ilmuwan menemukan biji-biji ini terkubur jauh di dalam tanah yang membeku, kira-kira setinggi gedung 12 lantai. Benih-benih tersebut dikelilingi oleh es dan tulang belulang hewan seperti mamut, bison, dan badak berbulu. Benih-benih yang sudah dewasa telah rusak, mungkin karena dimakan tupai, tapi beberapa benih yang lebih muda masih memiliki bagian tanaman yang baik di dalamnya. Para ilmuwan dengan hati-hati mengeluarkannya dan menaruhnya di wadah kecil untuk membantunya tumbuh. Dan inilah bagian yang paling keren. Para ilmuwan itu berhasil menemukan tanamannya. Bunga-bunganya tampak sedikit berbeda dengan bunga-bunga dari tanaman yang sama yang tumbuh saat ini. Setelah setahun, tanaman zaman es itu bahkan menghasilkan biji-biji baru. Berdasarkan hal ini, para ilmuwan menyarankan bahwa permafrost bisa menjadi tempat penyimpanan gen purba, dan kita bisa menemukan spesies yang telah punah di sana dan menghidupkannya kembali. Para ilmuwan di kapal pemecah es di Antartika sedang mencari ikan paus, namun mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. Kamera di belakang kapal yang seberat mobil mendeteksi 60 juta sarang ikan es di dasar Laut Weddell. Sarang-sarang itu terletak sekitar setiap 25 cm ke segala arah dan mencakup area seluas 240 km persegi, yang sedikit lebih besar daripada seluruh wilayah Washington DC. Koloni ini bahkan memiliki batas yang jelas, yaitu sebuah garis di pasir. Para ilmuwan berada di daerah tersebut karena mereka sedang mempelajari tempat khusus di lautan yang airnya sedikit lebih hangat daripada air di sekitarnya. Di air yang lebih hangat ini, mereka menemukan hewan-hewan kecil yang disebut zooplankton di dekat bagian atas. Ketika telur-telur ikan es menetas, ikan-ikan itu berenang ke area ini untuk memakan zooplankton sebelum kembali ke dasar laut untuk tumbuh dan memiliki keturunan. Karena ada begitu banyak makanan, masuk akal untuk melihat ikan es di air hangat ini. Namun mereka tidak menyangka akan menemukan sarang ikan es dalam jumlah yang sangat banyak, lebih dari yang pernah dilihat. Antarctica Heritage Trust di Selandia Baru menemukan beberapa negatif foto lama di sebuah gubuk di Antartika. Foto-foto tersebut ternyata merupakan gambar-gambar unik dari Ross Sea Party. Ini adalah ekspedisi terkenal yang gagal yang dipimpin oleh Ernest Shackleton. Dia ingin menjadi orang pertama yang menyeberangi Antartika melalui darat, dari Laut Weddell ke Laut Ross, melewati Kutub Selatan. Namun ada yang tidak beres ketika kapal mereka Aurora terhempas ke laut. Mereka harus menggunakan gubuk milik penjelajah lain, Kapten Robert Falcon Scott. Tujuannya adalah untuk menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan. Namun sayangnya, dia juga tidak berhasil. Negatifnya terbuat dari selulosa nitrat dan ditemukan saling menempel dalam sebuah kota kecil. Lembaga tersebut membawa negatif foto tersebut kembali ke Selandia Baru, di mana mereka dengan hati-hati memisahkannya dan menemukan 22 gambar yang tersembunyi. Banyak dari foto-foto tersebut yang rusak, namun mereka masih bisa mengenali beberapa tempat yang familiar di sekitar McMurdo Sound, sebuah area terkenal di Antartika. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang mengambil foto-foto tersebut.
Pada bulan Desember 2021, beberapa ilmuwan melihat tanda aneh di Larsen Ice Shelf, sebuah lapisan es raksasa di lepas pantai timur Antartika. Mereka mengira itu mungkin sungai yang mengalir di bawah es. Jadi mereka mengebor sedalam 487 meter untuk memeriksanya. Mereka berharap menemukan air, tapi mereka tidak menyangka bahwa air itu penuh dengan makhluk kecil yang bergerak cepat yang disebut amphipoda. Para ilmuwan juga menemukan bahwa air di sungai bawah tanah memiliki lapisan arus yang tidak biasa yang bergerak ke arah yang berbeda, yang masih belum mereka pahami sepenuhnya. Hal mengejutkan lainnya terjadi selama penelitian mereka. Pada tanggal 20 Desember di tahun yang sama, sebuah gunung berapi meletus jauh di Tonga, dan gelombang tekanan dari letusan tersebut terdeteksi sampai ke sungai es di Antartika. Hal ini menunjukkan bagaimana segala sesuatu di planet kita saling terhubung, bahkan di tempat yang paling jauh sekalipun. Kita semua pasti pernah bermimpi untuk mengunjungi Arktika dan menyaksikan keajaiban alam seperti beruang kutub bermain-main di atas bongkahan es atau indahnya aurora borealis di langit. Nah, tapi berbeda halnya dengan di Antartika yang tidak akan dibanjiri turis dalam waktu dekat. Ingin tahu kenapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, di mana letak Antartika? Letaknya di belahan bumi selatan, tepatnya di Kutub Selatan. Benua ini dikelilingi oleh Samudra Antartika dan hampir seluruhnya tertutup es, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil dan paling dingin di bumi. Apa kamu pernah bertemu seseorang yang sudah mengunjungi Antartika? Pasti belum kan? Antartika adalah salah satu tempat yang paling jarang dikunjungi di planet ini dan hanya segelintir petualang beruntung yang pernah melihat langsung wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari gletser dan hamparan es. Tapi percaya deh, marga satwa dan pemandangan di sana sungguh luar biasa. Kenapa kita sebaiknya tidak berkunjung ke Antartika? Pertama, kondisi lingkungannya sangat rapuh dan mudah rusak, ditambah lagi tidak ada populasi penduduk asli di benua ini. Jadi perjalanan kita akan terasa seperti mengunjungi sebuah pulau tak berpenghuni. Dan jangan lupa bahwa ini juga salah satu tempat tujuan termahal. Terlepas dari semua itu, Antartika tidak sepenuhnya dijaga seperti benteng, tapi ada perjanjian internasional yang disebut Traktat Antartika. Traktat ini dirancang untuk mencegah aktivitas yang tidak diinginkan di benua ini dan melarang beberapa bentuk pengujian dilakukan di sana oleh negara-negara anggotanya. Namun alasan utama kita tidak bisa melenggang begitu saja ke Antartika adalah karena ekosistemnya yang rapuh dan butuh perlindungan. Traktat ini menyatakan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan harus bebas dari aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan. Para ilmuwan masih mempelajari ekosistem unik di benua ini dan aktivitas serta mesin-mesin kita bisa mengganggu keseimbangan yang ada di sana. Kalau kamu masih ingin pergi ke Antartika, perizinannya tidaklah mudah. Warga negara Amerika Serikat misalnya harus mengisi formulir khusus dan mengirimkannya ke Office of Ocean and Polar Affairs. Dan saat berada di sana, kamu harus mematuhi sejumlah aturan ketat untuk melindungi lingkungan, seperti tidak mengganggu satwa liar atau mengambil cindera mata, seperti batu, tanaman, atau hewan. Nah, secara teknis, bisakah kita tinggal di Antartika? Meskipun tidak ada hukum yang melarang orang untuk menetap di sana, lingkungannya sangat tidak ramah dan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Suhunya bisa mencapai minus 60 derajat Celcius atau lebih rendah, sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup tanpa peralatan dan pengalaman yang memadai. Ditambah lagi daratan terdekat berjarak lebih dari 1.600 km jauhnya yang membuat penduduknya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa mengunjungi benua yang unik dan memukau ini, tapi sampai saat itu tiba, yuk kita kagumi dari jauh saja. Sekarang kita bahas sedikit tentang penemuan Antartika. Tidak seperti tempat lain yang sudah dihuni, Antartika tidak memiliki populasi penduduk asli. Para filsuf Yunani kuno mengetahui adanya benua ini dan menyebutnya Anartos yang berarti di seberang beruang. Beruang yang dimaksud bukanlah beruang kutub, melainkan rasi bintang beruang besar dan beruang kecil yang hanya dapat diamati di belahan bumi utara. Alhasil istilah ini menandakan kebalikan dari negeri beruang.
Pelayaran perburuan paus dan anjing laut pada akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an menjelajah lebih jauh ke selatan ketika melewati Tanjung Horn di ujung Amerika Selatan. Saat itu, diketahui bahwa pergi lebih jauh ke selatan seringkali berarti angin yang lebih kencang, risiko menabrak es mengambang dengan berbagai ukuran, serta angin dan lautan yang bisa berbahaya bagi kapal dan awaknya. Kapten James Cook menjadi orang pertama yang melintasi lingkar Antartika pada 17 Januari 1773 di wilayah Laut Ross. Dia mencapai titik yang lebih jauh ke utara setahun kemudian dan meskipun tidak melihat daratan, dia sampai pada jarak 80 km dan melihat tumpukan batu di dalam gunung es yang menandakan adanya daratan di wilayah selatan. Penampakan pertama Antartika diakui secara luas pada bulan Januari 1820 dalam pelayaran 2 kapal di bawah komando Kapten Fabian Gottlieb von Bellinghausen sebagai bagian dari ekspedisi penjelajahan mengelilingi dunia selama 2 tahun guna mencari daratan baru. Kapal-kapal kapten ini menjadi yang pertama melintasi lingkar Antartika sejak James Cook. Pendaratan pertama yang tak terbantahkan di Antartika baru terjadi pada 24 Januari 1895 di Tanjung Adare dalam ekspedisi perburuan paus yang dipimpin oleh Henry Bull. Sebuah perahu kecil dengan 6 atau mungkin 7 orang di dalamnya didayung ke daratan saat kondisi laut sedang tenang. Kamu mungkin gak akan percaya, tapi Antartika sebenarnya adalah gurun loh. Dengan semua es itu, kamu pasti mengira tempat ini seperti surga musim dingin dengan permainan lempar bola salju dan coklat panas sepanjang hari. Saat membicarakan gurun, kita membayangkan unta, kaktus, dan orang-orang yang kesulitan mencari air. Tapi lain ceritanya di Antartika. Kesulitannya bukan dalam mencari air, melainkan menemukan sesuatu yang tidak tertutup es. Curah hujan rata-rata hanya sekitar 10 mm dalam 30 tahun terakhir. Itu seperti beberapa tetes hujan dibandingkan yang biasa kita rasakan. Jadi secara teknis, bukan bukit pasir atau panas terik yang menjadikan sebuah wilayah sebagai gurun, melainkan kurangnya curah hujan. Tapi tenang, kalau tersesat di Antartika, kamu nggak perlu khawatir kehausan. Pastikan saja kamu membawa jaket dan sarung tangan, karena suhunya cukup dingin untuk menjadikanmu es lilin. Antartika bukan hanya salah satu tempat paling kering di bumi, tapi juga paling dingin, paling berangin, dan paling tinggi. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Para penguin dan ilmuwan di Antartika terkadang merasa bingung soal penentuan waktu. Tidak seperti tempat lain di bumi, tidak ada zona waktu Antartika. Semua garis bujur bertemu di satu titik di kutub selatan, sehingga agak membingungkan untuk mengetahui pukul berapa tepatnya sekarang. Kamu mungkin berpikir, terus gimana dong para ilmuwan dan peneliti mengetahui waktu di sana? Pertanyaan bagus. Mereka biasanya berpegang pada zona waktu negara dari mana mereka berangkat. Akan tetapi karena ada berbagai pos dari seluruh dunia di semenanjung Antartika, situasinya bisa menjadi sedikit rumit. Bayangkan mencoba berkoordinasi dengan negara tetangga tanpa membangunkan mereka secara tidak sengaja di tengah malam. Kamu mungkin berpikir tidak banyak yang sanggup bertahan di tempat dengan suhu yang sangat dingin, matahari yang nyaris tidak pernah muncul, dan angin yang bisa menerbangkanmu dalam sekejap. Nah, seperti di banyak tempat di bumi, kehidupan juga menemukan jalannya di Antartika. Percaya atau tidak, benua beku ini penuh dengan aktivitas. Antartika adalah rumah bagi miliaran krill yang menarik sangat banyak anjing laut dan penguin untuk datang. Tapi jangan biarkan penampilan mereka yang imut dan menggemaskan menipumu ya. Penguin adalah perenang ulung dengan tubuh ramping yang akan membuat para peraih medali Olimpiade iri. Penguin datang ke daratan untuk berkembang biak dan bersantai, tapi bakat mereka yang sesungguhnya adalah mencuri kerikil dari satu sama lain dan membentuk kerumunan yang presisi agar tetap hangat. Antartika juga merupakan rumah bagi spesies penguin terbesar di bumi, yaitu penguin kaisar. Burung ini memang nggak bisa terbang, tapi bukan berarti mereka nggak bisa melompat ya. Bahkan beberapa di antaranya bisa melompat hingga 3 meter. Dan jangan lupa juga soal anjing laut dengan tubuh berbulu dan nyanyiannya yang khas. Mamalia laut ini dilindungi oleh Traktat Antartika dan berkembang biak dengan baik di perairan sejuk Samudra Antartika.
Tapi bintang pertunjukan yang sebenarnya adalah paus. Selama musim panas di Antartika, makhluk besar ini berbondong-bondong datang untuk menyantap krill yang melimpah. Benar-benar seperti hidangan prasmanan bagi para paus di sana. Tahu nggak kalau NASA bukan cuma mengeksplorasi bintang, planet, galaksi atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi benar loh. Badan ini juga membuat penemuan di sini, di planet Bumi. Jadi, apa temuan terbaru NASA? Apa di bawah es ada kehidupan? Saat menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan hal tersembunyi di bawah es Antartika yang sulit dipercaya. Dan ini bukan cuma mengubah semua pengetahuan kita tentang seluruh sistem air di bumi loh, tapi juga bisa bantu meneliti kehidupan di ruang angkasa. Keberadaan manusia mungkin juga tergantung pada pemahaman tentang Antartika dan rahasianya. Jadi, penemuan terkini itu mengungkap informasi vital tentang keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum lanjut, coba kita cek sejauh mana pengetahuanmu tentang tempat ini, di mana sejauh mata memandang, kamu cuma bisa melihat es. Antartika adalah salah satu dari 7 benua yang berlokasi di belahan bumi selatan. Benua ini ada di posisi kelima dalam hal luas area totalnya, dan itu berarti hampir 2 kali luas Australia. Ingin melihat meteorit sungguhan? Ke Antartika aja. Karena iklimnya yang kering, Antartika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati ruang angkasa. Lebih kerennya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua itu. Ilmuwan telah mengumpulkan sekitar 45.000 meteorit dari sana, dan diperkirakan masih ada 300.000 meteorit lagi. Karena di sana tidak banyak batu terestrial, mudah bagi mereka untuk menemukan meteorit berkat warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antartika yang kering juga membantu mengawetkan batuan ini. Bahkan, batuan yang jatuh ke bumi lebih dari 1 juta tahun lalu. Kebayang nggak aktivitas vulkanik di Antartika? Sulit memang. Tapi inilah tempat api bertemu es. Antartika Barat adalah lokasi terjadinya sebagian besar aktivitas vulkanik. Ilmuwan baru-baru ini menemukan 138 gunung berapi di Antartika Barat saja. Wah! Mungkin kamu mengira kalau Antartika selalu dingin, tapi enggak loh. Suhu di wilayah pesisirnya bisa sehangat 10 derajat Celcius. Nah, apa kamu pernah bayangkan seperti apa rupa Antartika tanpa es? Mungkin sekarang sulit dibayangkan, tapi area ini nggak selalu tertutup es loh. Tapi itu 34 juta tahun lalu. Jadi tak ada yang bisa bercerita kayak apa permukaan benua itu tanpa es. Namun, NASA mengubah itu. Mereka bikin simulasi komputer dan menyusun peta terakurat tentang kondisi benua ini sekarang. Yang mereka lihat luar biasa. Benua ini sama sekali nggak rata seperti kelihatannya. Antartika sangat naik turun dengan lembah, dataran bergelombang, dan gunung-gunung tinggi. Tapi ini belum apa-apa dibanding apa yang mereka temukan di bawah es Antartika. Apa itu? Genderang! NASA menemukan 2 danau baru di bawah gletser. Dan yang lebih keren lagi, mereka menemukan kedua danau ini dari ruang angkasa. Gimana caranya? Kalau jawabanmu satelit berteknologi tinggi, kamu benar. Tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama ICESat. Satelit ini mengukur keseimbangan massa lembaran es dan ketinggian awan serta aerosol. Satelit itu juga membantu pembuatan peta Antartika tanpa es. Tahun 2010, Agensi Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, Cryosat-2. Satelit ini bertujuan untuk melacak perubahan ketebalan es. Lalu tahun 2018, NASA meluncurkan ICESat-2 yang ketiga, yang mengikuti pesawat ruang angkasa ICESat. Satelit ini mengukur elevasi lembaran es dan ketebalan es laut. Ini adalah instrumen laser pengamat bumi tercanggih milik NASA. Satelit ini mengirimkan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika dipadukan dengan data dari satelit lain, menemukan kedua danau baru ini di dekat sepasang danau yang lebih besar menjadi mungkin. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada sejak awal? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antartika sekitar 1,9 km. Tapi di beberapa tempat bisa melebihi 3 km, terutama di musim dingin.
Jadi, mungkin kamu kira nggak ada apapun di bawah sana. Tapi sains bilang sebaliknya. Mustahil melihatnya dengan mata telanjang. Namun es benua itu perlahan-lahan tapi terus-menerus mengalir ke arah yang berbeda karena kekuatan beratnya. Tapi selama bertahun-tahun, ilmuwan belum tahu cara air bergerak. Hal itu mulai berubah di tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan satelit ICET memberikan gambaran tentang apa yang disembunyikan di bawah permukaannya. Awalnya, mereka menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antartika yang mengalir deras, dan jumlahnya ada ratusan. Ahli glasiologi Scripps Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, menemukan bahwa perubahan elevasi yang diukur oleh ICET terjadi karena dinamika danau-danau ini. Danau-danau ini tidak menahan air lelehan secara statis. Alih-alih, danau ini terisi dan terkuras terus-menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat itu, es di atasnya naik turun. Tapi kemana mengalirnya? Ke laut tentu, dan alirannya deras. Sebuah studi terkini yang salah satunya dilakukan oleh Fricker menemukan bahwa aliran satu danau menuju laut adalah sebanyak 198 miliar galon hanya dalam 3 hari. Banyak sekali misteri tentang cara kerja alam yang masih menunggu dipecahkan. Tapi menemukan 2 danau baru tersebut akan memberi ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang secepat apa lembaran es Antartika berubah karena iklim menjadi lebih hangat dan bagaimana dampaknya terhadap arus laut serta kenaikan ketinggian air laut global. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lembaran es mengalami retak-retak dan celah dalam. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga memberi mereka pemahaman lebih baik tentang kerusakan permukaan es. Mereka juga akan mampu menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan es tergelincir ke laut dan samudera. Dan itu berarti mereka bisa mengevaluasi bagaimana tambahan air tawar bisa mengubah ekosistem laut. Penemuan ini juga bisa menyimpulkan apa ada kehidupan di bawah es. Wih. Ilmuwan mengebor sampai sekitar 1068 meter es dan menemukan sampel air yang diambil dari salah satu danau itu mengandung 10.000 sel bakteri per milimeter. Jumlah kehidupan bakteri setinggi itu adalah pertanda baik. Karena berarti perairan yang mengandung es juga bisa mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi, seperti binatang mikro, dan bahkan mungkin salah satu danau baru ini adalah tempat tinggalnya. Tapi hal yang paling seru, danau baru itu bisa bantu mereka memahami apa mungkin ada kehidupan di planet-planet lain. Ilmuwan percaya kehidupan apapun di bawah permukaan planet Mars yang membeku mungkin mengikuti pola yang teramati di danau Antartika. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menemukan informasi penting baru tentang jenis kehidupan yang pernah ada di planet merah itu. Tapi kamu tak akan mau berada di sana di musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 89 derajat Celcius di tahun 2010. Bahkan terjadi suhu yang lebih rendah lagi, minus 93 derajat Celcius. Dan kamu akan merasakan hawa dingin ini jauh lebih parah karena angin kering dan kencang. Apa kamu tahu bahwa luas permukaan es di Antartika juga berubah sepanjang tahun? Di musim panas, luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. Tapi saat musim dingin, luasnya bertambah jadi 19 juta kilometer persegi. Meskipun ada perubahan, Antartika tetap merupakan area es terluas di bumi. Sorry Arktik, kamu kalah. Apa kamu tahu penguin kecil imut ini? Anggap hewan-hewan ini sebagai penduduk lokal, karena di sini nggak ada penduduk asli. Benua ini bukan milik siapa-siapa, karena tak ada satupun negara yang memilikinya. Tapi kamu tahu nggak siapa pemilik sebenarnya? 5 spesies penguin yang berbeda, anjing laut, dan paus pembunuh. Haha. Meskipun kondisi alamnya keras, kamu bisa loh mengunjunginya sebagai turis untuk memancing dan berbagai tujuan penelitian. Sekitar 5.000 orang tinggal di benua ini di musim panas di berbagai stasiun riset. Tapi saat datang musim dingin, jumlah itu secara alami turun menjadi 1.000.
lapisan es Antarktika merupakan 70% persediaan air tawar dunia. Bayangin apa yang akan terjadi kalau es itu meleleh. Ketinggian laut global akan naik sampai 60 meter.